Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Komala, NPM 19106310801036, kelas 4A. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Menulis Teks Negosiasi secara Daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pembelajaran menulis dosen pengampu yang terhormat Ibu Sutri SPD MPD NIDN 0408038701. Selanjutnya, bagian awal membahas pendahuluan. Latar belakang yaitu dimulai tahun 2019 hingga sekarang tahun 2021, di seluruh dunia sedang terjangkit wabah virus COVID-19 yang menyebar, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampaknya. Virus COVID-19 ini berdampak pada semua bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Proses pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka di ruangan kelas dialihkan menjadi pembelajaran secara virtual karena pandemi COVID-19. Mengapa dilaksanakan secara virtual? Karena pemerintah melarangnya berkerumunan orang dan adanya penerapan social distancing, maka pembelajaran dilaksanakan secara virtual, yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau dalam jaringan atau daring dari rumah masing-masing. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring. Pengertian pembelajaran daring menurut Fitriani dan Pakpahan 2020, mereka berpendapat bahwa pembelajaran daring memungkinkan adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran melalui teknologi internet. Pembelajaran daring bertujuan untuk memenuhi standar pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui perangkat komputer. Dapat juga dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam yang terhubung antara peserta didik dengan pendidik maupun sebaliknya. Sehingga melalui pemanfaatan teknologi tersebut, kegiatan pembelajaran dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematis dan sengaja dilakukan untuk menciptakan terjadinya kegiatan interaksi edukatif antara kedua belah pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Secara prinsip, pembelajaran adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan hidup umat manusia. Selanjutnya, apa itu pembelajaran menulis? Pembelajaran menulis adalah salah satu di antara 4 keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa tersebut yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa tersebut penting diajarkan kepada peserta didik, utamanya keterampilan menulis. Menulis dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaan dalam bentuk tulisan ataupun karangan. Henry Guntur Tarigan 2008 halaman 3 berpendapat bahwa keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Menulis menuntut pengalaman, waktu, kesempatan, pelatihan, keterampilan khusus, dan pengajaran langsung menjadi seorang penulis. Menulis adalah salah satu di antara 4 keterampilan berbahasa
yang harus diajarkan kepada siswa. Dengan menguasai keterampilan menulis, siswa akan mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara cerdas, sesuai perasaan dan hasil pengamatan serta situasi pada saat dia sedang menulis. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang bertujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta dapat berkontribusi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Salah satu contoh menulis di dalam kurikulum 2013 yaitu menulis teks negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam negosiasi, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog. Negosiasi juga dapat terjadi sebagai tanggapan terhadap usulan program dan pihak pertama kepada pihak kedua. Negosiasi dilakukan karena pihak-pihak yang berkepentingan perlu membuat kesepakatan bersama dalam Kemendikbud 2013 halaman 134. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, metode apa yang digunakan dalam penelitian? Kedua, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang? Ketiga, jika menggunakan media pembelajaran apa yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang? Adapun tujuan dari penelitian yaitu pertama, untuk mengetahui metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kedua, untuk mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang. Ketiga, untuk mengetahui dan dapat mengembangkan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang. Selanjutnya, manfaat dari penelitian yaitu pertama, dapat mengetahui metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Kedua, dapat mengetahui proses pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang. Ketiga, dapat mengetahui media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang. Selanjutnya, bagian pembahasan yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Di dalam buku Moleong 2004 halaman 3, ia mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan dan perilaku yang dapat diamati. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang siswa kelas 10 di SMA Negeri 5 Karawang. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti ini berada di lingkungan sekitar rumah peneliti atau bertetangga. Subjek penelitian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel. Pertama, nama Nabila Putri Amalia. Kedua, kelas 10 IPS 1. Ketiga, sekolah di SMA Negeri 5 Karawang. Keempat, berusia 16 tahun. Kelima, status pekerjaan yaitu pelajar. Selanjutnya, objek penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan 10 pertanyaan terkait pembelajaran menulis teks negosiasi
kepada narasumber atau subjek penelitian yang bersangkutan. Selanjutnya, metode observasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring. Dan yang terakhir, metode dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa hasil menulis siswa pada materi teks negosiasi. Selanjutnya, penelitian dilakukan secara luring karena narasumber yang diwawancarai ini berada di lingkungan sekitar rumah peneliti. Observasi pun dilakukan di rumah peneliti. Mengapa dilakukan di rumah peneliti? Karena lingkungan di rumah peneliti lumayan sepi untuk melaksanakan sesi wawancara dengan narasumber. Dapat dilihat pada tabel, observasi dilaksanakan hari Kamis, tanggal 1 April 2021, waktu observasi pukul 11:30 sampai pukul 12:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat pelaksanaan Jalan Tambak Baya, RT 13 RW 10, nomor 20 Anjun, Karawang. Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 1. Wawancara dengan narasumber terkait pelaksanaan pembelajarannya dengan menggunakan media pembelajaran. 2. Pengerjaan lembar kuesioner penelitian. Dalam lembar kuesioner penelitian, saya menggunakan 2 pernyataan. Pertama, kuesioner penelitian terkait pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring. Kedua, kuesioner penelitian terkait media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran menulis teks negosiasi. Selanjutnya, kajian teori. Poin A. Proses pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring. Seperti yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, bahwa pembelajaran di bidang pendidikan yang semula dilaksanakan secara tatap muka di ruangan kelas dialihkan menjadi pembelajaran secara virtual. Maka, guru dari narasumber menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran ialah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Beberapa fungsi media pembelajaran. Pertama, membantu untuk memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Kedua, menarik perhatian siswa lebih besar agar jalannya tidak membosankan. Ketiga, dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. Ada pula beberapa manfaat media pembelajaran, yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan cara meningkatkan kecepatan belajar. Kedua, membuat aktivitas guru lebih terarah untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Dan yang ketiga, memberi kesempatan luas kepada anak untuk berkembang menurut kemampuannya, serta memungkinkan mereka belajar menurut cara yang dikehendakinya. Selanjutnya, poin B, pembelajaran menulis teks negosiasi. Hakikat pembelajaran. Menurut Jamaluddin 2003 halaman 9, hakikat pembelajaran adalah suatu upaya yang telah direncanakan sedemikian rupa oleh guru hingga memungkinkan terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk siswa melakukan aktivitas belajar. Menurut Hamalik 2001 halaman 66, ciri-ciri pembelajaran yaitu 1. Rencana. Rencana adalah unsur-unsur sistem pembelajaran berupa penataan ketenagaan, material, dan prosedur yang terencana secara khusus. 2. Kesaling ketergantungan, yaitu setiap unsur bersifat esensial dan masing-masing berperan memberi sumbangan ke dalam sistem pembelajaran. Dan yang ketiga, tujuan. Pastinya, dalam pembelajaran
mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Selanjutnya, hakikat keterampilan menulis. Menurut Lado, dalam Tarigan 2008 halaman 22, menulis adalah melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang pada grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Adapun tujuan menulis menurut Tarigan 2008 halaman 24 yaitu memberitahukan atau mengajar, meyakinkan atau mendesak, menghibur atau menyenangkan, dan mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api. Selanjutnya, teks negosiasi. Pendapat di dalam buku siswa Kemendikbud 2013 halaman 135 menjelaskan bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam negosiasi, pihak-pihak tersebut berusaha menyelesaikan perbedaan itu dengan berdialog. Contoh, penyelesaian sengketa Sipadan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. Adapun proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri yaitu 1. Melibatkan dua belah pihak, 2. Adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan, 3. Kedua belah pihak menjalin kerjasama, 4. Adanya kesamaan tujuan kedua belah pihak, dan 5. Untuk mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Untuk itu, komunikasi dalam negosiasi dilakukan dengan cara-cara yang santun, seperti berikut. 1. Menyesuaikan pembicaraan ke arah tujuan praktis. 2. Mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. 3. Mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. 4. Mengalokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan 5. Memprioritaskan dan mengelompokkan saran dari kedua belah pihak. 4 tahap negosiasi menurut Pelling 2008 halaman 5 yaitu: pertama, persiapan. Anda harus menetapkan terlebih dahulu kerangka negosiasi. Kerangka negosiasi ialah bagian inti dari negosiasi. Anda khususnya perlu menemukan semua persoalan yang ingin diselesaikan pemilik kepentingan dari negosiasi ini. Dan ada banyak bagian informasi yang perlu Anda temukan, seperti standar praktik industri dan semua yang dapat Anda ketahui tentang lawan Anda dan organisasi mereka. Kedua, tahap berbagi. Anda sekarang berhadapan langsung dengan lawan Anda. Anda tidak mengetahui beberapa persoalan kunci. Anda memahami kerangka negosiasi, tetapi tidak mengetahui banyak tentang kerangka lawan Anda. Biasanya, ada banyak hal yang didapatkan dari bertukar informasi tentang kerangka. Sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Ketiga, tawar-menawar atau perundingan. Nah, kini saatnya Anda tawar-menawar dengan lawan Anda. Dan yang keempat, penutup dan komitmen. Artinya, Anda dan lawan Anda telah selesai melakukan negosiasi dan dapat diterima oleh masing-masing. Selanjutnya, Sutrisno dan Kusmawan 2007 halaman 13 mengatakan bahwa strategi negosiasi ialah
1. Win-win solution atau solusi menang-menang. Pendekatan ini ditujukan kepada kemenangan kedua belah pihak, meminta tanpa menekan, dan memberi tanpa desakan. Negosiasi yang didasarkan pada strategi ini ialah dengan penyelesaian masalah yang didasari rasa manusiawi dan saling menghormati. Kedua, win-lose strategi atau strategi menang kalah. Pendekatan negosiasi ini untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan cara mengalahkan orang lain. Dan ketiga, lose-lose strategi atau strategi kalah-kalah. Pendekatan negosiasi ini seringkali diambil karena didasari oleh perasaan untuk melampiaskan kemarahan dan cenderung tidak rasional. Kedua belah pihak memutuskan untuk kalah dan sama-sama mengakhiri negosiasi dengan hasil tidak ada kesepakatan. Selanjutnya, struktur teks negosiasi menurut buku siswa dalam Kemendikbud 2013 halaman 156 yaitu 1. Tahap orientasi. Tahap orientasi ialah tahap yang berisi tentang pengantar percakapan. Contoh, ucapan selamat pagi atau selamat siang. Kedua, tahap pengajuan. Tahap pengajuan ialah tahap yang berisi tentang pengajuan permintaan karyawan kepada pengusaha. Contoh, tentang kenaikan upah. Ketiga, tahap penawaran. Tahap penawaran ialah tahap yang berisi tentang penawaran gaji yang diminta oleh karyawan kepada pengusaha. Kemudian, pihak pengusaha menawar jumlah upah yang diajukan agar dapat lebih rendah lagi. Keempat, tahap persetujuan. Pada tahap ini, persetujuan antara karyawan dan pengusaha sepakat dengan jumlah gaji yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan yang kelima, tahap penutup. Pada tahap ini, karyawan dan pengusaha bersama-sama mengucapkan terima kasih. Poin C. Hasil penelitian. Pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang ini, guru dari narasumber melakukan kegiatan pembelajaran menulis teks negosiasi dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut berupa Google Classroom. Google Classroom dalam bahasa Indonesia yang berarti Google Class adalah sebuah beranda pembelajaran yang ditujukan untuk ranah pendidikan. Aplikasi tersebut ditujukan sebagai media pembantu dalam penemuan jalan keluar atau kesulitan yang dialami dalam hal penugasan tanpa menggunakan kertas. Penggunaan Google Classroom tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Google Classroom menurut Jensen M. dan Mary yaitu 1. Mudah digunakan. Komunikasi dengan keseluruhan kursus disederhanakan melalui pemberitahuan email. 2. Menghemat waktu. Untuk mengotomatisasi penggunaan aplikasi Google lainnya. 3. Berbasis cloud. Menghadirkan teknologi yang lebih profesional. 4. Fleksibel. Mudah diakses
dan dapat digunakan oleh instruktur dan peserta didik di lingkungan belajar tatap muka dan lingkungan online sepenuhnya. 5. Gratis. Cukup dengan mendaftar ke akun Google, jadi sifatnya gratis. Dan keenam, ramah seluler, yang artinya mudah digunakan pada perangkat mobile manapun. Kekurangan dari Google Classroom yaitu 1. Google Classroom yang berbasis web mengharuskan siswa dan guru untuk terkoneksi dengan internet. Kedua, pembelajaran berupa individual sehingga mengurangi pembelajaran sosial peserta didik. Ketiga, apabila peserta didik tidak kritis akan berdampak pada pengetahuannya. Keempat, membutuhkan spesifikasi hardware, software, dan jaringan internet yang tinggi. Saat kegiatan pembelajaran menulis teks negosiasi berlangsung, guru memberikan materi melalui Google Classroom. Setelah memberikan materi, guru menginstruksikan kepada siswa kelas 10 IPS 1 untuk mencatat materi yang telah diberikan. Selesai dicatat materinya, guru pun memberikan tugas berupa pengerjaan soal melalui Google Formulir yang dikirimkan melalui Google Classroom. Penggunaan media Google Classroom menurut narasumber masih kurang efektif. Saat saya bertanya kepada siswa yang diwawancarai, ia ingat tugasnya itu sebagai berikut. 1. Apa itu pengertian negosiasi? 2. Carilah contoh 2 percakapan tentang negosiasi. Dan 3. Sebutkan ciri-ciri teks negosiasi. Dalam penelitian ini, saya tidak dapat melampirkan hasil materi yang diberikan oleh gurunya. Materi tersebut dapat dilihat saat jam kegiatan pembelajaran berlangsung, saat hari di mana pembelajaran menulis teks negosiasi dilaksanakan. Pembelajaran menulis teks negosiasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Begitupun dengan hasil tugas siswa, tidak dapat saya lampirkan karena sudah diserahkan oleh siswanya dan tidak dapat dilihat kembali karena sudah diberi pengaturan berupa terkunci secara otomatis oleh guru yang bersangkutan. Kendala yang dihadapi oleh siswa saat pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring yaitu jaringan internet yang tidak stabil. Koneksi internet yang tidak stabil menghambat siswa untuk memahami materi teks negosiasi. Dan yang terakhir, bagian penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang menggunakan media pembelajaran. Media yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring pada siswa kelas 10 SMA Negeri 5 Karawang adalah Google Classroom. Media Google Classroom tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan pembelajaran menulis. Media ini masih kurang efektif digunakan karena hanya berlangsung satu arah saja. Pembelajaran menulis teks negosiasi tidak ada penjelasan materi melalui aplikasi yang lain seperti Zoom Meeting, Google Meeting, dan sebagainya. Siswa merasa masih kurang dalam memahami materi menulis teks negosiasi. Keterampilan menulis teks negosiasi belum bisa dikatakan berhasil. Kemampuan siswa untuk belajar mandiri maupun belajar berkelompok bersama teman sebayanya untuk belajar lebih jauh tentang teks negosiasi masih kurang. Ini dapat dilihat pada lampiran atau dokumentasi di kuesioner penelitian terkait pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring. Setelah kesimpulan, tentunya ada saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat saya berikan adalah pengajar seharusnya menggunakan media pembelajaran yang efektif. Media pembelajaran yang dirasa efektif dalam pembelajaran menulis teks negosiasi menurut saya adalah media audiovisual, media PowerPoint, dan Zoom Meeting. Media audiovisual memungkinkan adanya penjelasan materi oleh guru. Juga media PowerPoint sebagai media ajar dapat disampaikan oleh guru atau share screen melalui Zoom Meeting. Ini adanya komunikasi dua arah. Guru menjelaskan dan memaparkan materinya, siswa menyimak pemaparan materi yang diberikan. Jika selesai dijelaskan materinya,
maka siswa yang ingin bertanya dapat bertanya secara langsung ke gurunya secara tatap layar. Keberhasilan menulis teks negosiasi tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh media pembelajaran yang digunakan dan keefektifan penggunaannya. Terdapat juga faktor-faktor untuk mencapai keberhasilan menulis. Faktor dari siswa berupa kemauannya untuk belajar. Siswa seharusnya sadar akan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Faktor dari guru berupa cara mengajarnya seperti pengarahan kepada siswa, media pembelajaran yang akan digunakan, dan metode mengajarnya. Guru di sini berperan sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran menulis seperti yang telah disebutkan, yaitu adanya arahan dalam membimbing siswanya dan penggunaan media pembelajaran yang efektif serta tidak membuat siswa jenuh atau monoton. Guru seharusnya membuat inovasi baru pada media pembelajaran dengan menampilkan ide-ide kreativitasnya dan metode yang digunakan dalam mengajar keterampilan menulis perlu ditingkatkan lagi. Berikut dokumentasi dari pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring. Gambar yang pertama yaitu halaman beranda Google Classroom siswa kelas 10 IPS 1. Gambar kedua yaitu tugas pengerjaan soal teks negosiasi. Berikut dokumentasi hasil pengisian kuesioner penelitian oleh narasumber terkait pelaksanaan pembelajaran menulis teks negosiasi secara daring. Berikut dokumentasi hasil pengisian kuesioner penelitian oleh narasumber terkait media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran menulis teks negosiasi. Sekian presentasi hasil observasi saya tentang pembelajaran menulis. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.